Hai, selamat datang di modul Natural Language Processing and Text Mining. Modul ini juga bagian dari modul Unstructured Data Analysis (UDA). Natural Language Processing dan Text Mining adalah modul yang membahas tentang seluk-beluk pengolahan data teks. Sebagaimana kita tahu, kita sudah bahas sebelumnya, data teks adalah salah satu format data paling penting di Big Data System. Di lesson pertama, kita akan membahas pendahuluan Natural Language Processing, Text Analytics, dan Text Mining, beberapa pengertian dasar. Lalu kita akan lanjutkan dengan dasar-dasar preprocessing sebelum kita menganalisa data teks lebih jauh lagi. Selamat mengikuti. Mari kita mulai. Ini adalah modul Natural Language Processing dan Text Mining yang juga merupakan bagian awal dari modul Unstructured Data Analysis. Mari kita mulai. Di lesson pertama ini kita akan masih membahas pendahuluan saja, beberapa pemahaman dasar, lalu kita akan lanjutkan dengan preprocessing data teks sederhana. Baik. Nah, lesson ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, lebih detailnya lagi. Kita akan review tentang string nanti di Python, lalu bagaimana melakukan filtering stopwords, jadi menghilangkan kata-kata yang bukan topic of interest kita gitu. Jadi dia kata-katanya kurang bermakna. Nanti kita akan bahas bagaimana menghandle misalnya singkatan, lalu misalnya bahasa slang, bahasa yang tidak formal, lalu bagaimana melakukan spell check, kita bahas sedikit tentang machine translation, regular expression, dan juga kita singgung sedikit tentang encoding di teks. Nah, oke, mungkin kita mulai dari sini dulu karena ini masih awal dan saya asumsikan berarti pemirsanya adalah mereka yang benar-benar baru dalam pengolahan data teks. Nah, kemungkinan pertama kali lalu pertanyaannya adalah sebenarnya Natural Language Processing itu apa sih gitu ya? NLP itu sebenarnya apa gitu? Baik, mudahnya penjelasannya apa itu NLP itu adalah Jarvis-nya Iron Man. Jadi tujuan akhir dari NLP adalah Jarvis-nya Iron Man, yaitu bagaimana kemudian komputer tidak hanya bisa memahami kita manusia, tapi kemudian juga bisa berkomunikasi secara natural dengan manusia. Jadi seperti Jarvis. Nah, kita udah hampir ke sana ya. Kita punya Siri, Cortana, terus kita punya yang Oke Google gitu ya, dan lain sebagainya. Walaupun belum senatural seperti Jarvis, tapi itulah NLP. Jadi NLP adalah sebuah cabang ilmu bahasa yang kemudian mempelajari bagaimana bahasa alami manusia, baik tertulis maupun terucap gitu ya, lisan atau oral, itu dapat dengan baik dimengerti oleh komputer dan komputernya pun dapat merespon secara natural kepada kita gitu. Nah, kalau misalnya ingat pembahasan tentang DSBD 01, mohon maaf DSBD 02 ketika kita membahas tentang profesi terkait data, di situ saya menyampaikan bahwa data scientist bisa berasal dari bidang ilmu apa saja. Nah, ini merupakan salah satu ilustrasi sederhana bagaimana teman-teman dari ilmu bahasa sebenarnya juga bisa menjadi seorang data scientist gitu ya. Mungkin dengan belajar sedikit ilmu komputer dan statistik seperti itu. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian aplikasi dari NLP ini apa? Nah, aplikasi dari NLP ini bermacam-macam ya. Yang sekarang agak ngetrend dan banyak digunakan itu speech recognition. Nah, ya, speech recognition ini banyak manfaatnya yang kayak yang Siri, Cortana, seperti itu, voice command ya. Jadi nanti beberapa tahun lagi smart homes akan jamak. Jadi banyak kemudian piranti menggunakan voice command, misalnya matikan lampu, dan lain sebagainya. Nah, ini membutuhkan NLP, Natural Language Processing. Terus juga sebenarnya termasuk teman-teman yang berada di ilmu sosial misalnya, ketika melakukan transkripsi wawancara atau dari video, sebenarnya bisa dilakukan secara otomatis menggunakan speech recognition. Kalaupun kemudian perlu diverifikasi, tapi
pekerjaannya jauh lebih mudah apabila kita menggunakan speech recognition. Berikutnya ada yang namanya machine translation. Kita tahu contohnya misalnya translate.google.com, tapi akhir-akhir ini di pasaran kita bisa lihat ada beberapa translation tool dalam bentuk portable yang kemudian bisa menerjemahkan apa yang kita katakan. Ada information retrieval juga, termasuk kalau kita pakai Google, itu menggunakan prinsip-prinsip yang ada di NLP. Lalu ada yang tadi sudah disampaikan ya, man machine, man computer interface gitu ya. Jadi kayak Siri, Cortana, Alexa gitu ya. Termasuk juga chatbot. Sekarang sudah cukup banyak digunakan di Indonesia, banyak perusahaan kemudian customer service-nya terbantu dengan adanya chatbot. Dengan adanya chatbot kemudian query-query sederhana, environment yang sederhana, pertanyaan-pertanyaan sederhana bisa dijawab melalui chatbot. Lalu juga terkait media sosial, banyaknya kebanyakan sentimen analisis yang dilakukan. Nah, ini juga bisa dilakukan lewat NLP. Nah, saya nanti perlu menjelaskan bahwa nanti sentimen analisis bisa dilakukan dengan NLP dan bisa dilakukan juga dengan text mining. Jadi aplikasinya sama-sama sentimen analisis seperti itu. Nah, berikutnya tentu saja adalah pertanyaannya, lalu apa bedanya sentimen analisis dengan text mining. Lalu nanti ada juga namanya text analytic gitu ya. Nah, jadi perbedaannya sebenarnya cukup sederhana dan mudah saja untuk kemudian memahami perbedaannya. Kalau NLP, dasar teorinya adalah ilmu bahasa dan dia baku. Jadi misalkan kata dasar, lalu kalau di ilmu bahasa misalnya ada grammar dan kata sifat, kata benda dan lain sebagainya. Nah, itu adalah NLP. Sedangkan text mining nanti sebenarnya sama, pengolahan teks dan terkait bahasa, tapi kemudian metode-metodenya, teori dasarnya, itu adalah statistik, machine learning, seperti itu, dan juga deep learning. Dan dia tujuannya juga biasanya kalau text mining, itu seperti melakukan data mining pada data teks. Jadi kita mencari informasi atau insight sebanyak-banyaknya. Walaupun tidak terlepas juga nanti aplikasi seperti sentimen analisis juga ada di text mining. Tapi ada aplikasi-aplikasi yang ada di text mining dan dia tidak bisa dilakukan di NLP. Contohnya misalnya kayak topic modeling. Karena itu memang probability based ya. Jadi di text mining dasar teorinya itu statistik, probability based gitu ya, machine learning. Sedangkan NLP dasar teorinya lebih ke ilmu bahasa. Mudahnya seperti itu membedakan antara NLP dan text mining. Sedangkan nanti irisannya di aplikasinya biasanya ada gitu. Kayak sentimen analisis itu nanti bisa dilakukan probability based, pakai model machine learning, bisa juga unsupervised melalui aturan-aturan ilmu bahasa. Nah, perlu saya terangkan juga ada satu istilah lagi yang sering muncul yaitu text analytics. Nah, text analytics ini mudahnya memahaminya adalah seperti statistika deskriptif tapi pada data teks. Jadi kita menghitung frekuensi, terus apa itu korelasi sederhana dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sampai sini sudah cukup jelas apa yang dimaksud dengan natural language processing NLP dan text mining. Nah, kemudian saya perlu juga membahas bahwa text mining ini juga tidak bisa terlepas sepenuhnya dari NLP. Jadi apa itu NLP adalah dasar dari text mining dan hampir semua aplikasi dan model di text mining itu menggunakan NLP. Jadi nggak mungkin kita melakukan text mining murni text mining tanpa kemudian tidak ada NLP di dalamnya sebagai bagian dari text miningnya. Nanti di lesson berikutnya akan lebih jelas ketika kita melakukan text mining, maka pasti ada proses NLP dulu yang dilakukan. Minimal ada yang namanya nanti adalah tokenisasi, seperti itu. Kalau dari sumber ini, jadi text analytics itu bangunan besarnya gitu ya. Nah, tapi di sini dasarnya, fondasinya adalah NLP di bawah. NLP ilmu bahasa, itu sangat dibutuhkan sekali, termasuk juga di sini statistik, computer science. Nah, untuk kemudian melakukan text mining, yang dimana di text mining ini, di dalamnya nanti juga salah satunya ada information retrieval, ada web mining, ada social media analytics, dan lain sebagainya, information extraction, ya termasuk nanti document summarization, dan lain sebagainya.
Nah, dari Pearson Education ya, penjelasannya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti lihat di sini, maka ilmu bahasa menjadi fondasi dasarnya. Sehingga teman-teman yang dari ilmu sastra, ilmu bahasa, ketika ingin gabung menjadi data scientist, maka ini adalah salah satu cabang ilmu yang kemudian bisa dipilih untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Dan sebenarnya memang di data science dan big data sangat dibutuhkan sekali orang-orang ilmu bahasa terkait NLP ini. Terutama di bahasa Indonesia, ini masih banyak open research-nya. Kita masih kekurangan banyak resources di text mining dan NLP. Nanti seiring berjalannya waktu dari modul di lesson ini, secara perlahan akan saya sampaikan apa saja yang kemudian di bahasa Indonesia kita masih lacking dan perlu untuk kemudian terus dikembangkan. Oke, nah saya perlu menyampaikan bahwa kita akan menggunakan beberapa modul ini. Uh, ini yang di-code di Tahu Data Indonesia itu mengasumsikan menggunakan Google Collaboratory, tapi saya tahu ada orang-orang yang lebih senang menjalankan secara offline. Nah, kalau menjalankan secara offline, maka mau nggak mau, silahkan unduh dulu, download setiap resources yang diberikan di layar ini, yang sebenarnya teksnya bisa diakses di webpage Tahu Data. Terus begitu pula juga instalasi modulnya, berarti kalau ini kan saya jalankan di Google Collaboratory. Apa itu tanda seru PIP, terus install lalu nama modulnya. Tapi kalau mau dijalankan secara lokal, maka tanda serunya tidak perlu digunakan dan perintahnya dijalankan di command prompt. Nah, tentu saja kalau pakai Linux bisa pakai perintah widget, tapi kalau pakai Windows ya cukup download dari URL-nya aja. Misalnya yang ini nih, yang saya highlight nih. Ini lalu lakukan untuk resources yang lain seperti itu. Nah, dan saya juga perlu mengingatkan karena di lesson-lesson sebelumnya saya lupa mengingatkan bahwa ketika menjalankan code-code yang ada yang ada di Tahu Data Indonesia, maka di Google Collaboratory, di Jupyter Notebook itu harus dijalankan secara terurut dari atas sampai bawah dan kalau bisa tidak ada yang terlewat karena nanti kalau ada yang terlewat maka akibatnya adalah nanti ada error misalnya undefined suatu nama variabel atau nama fungsi atau variabel tidak diketahui seperti itu. Itu karena yang di atas ada sel yang kemudian tidak dijalankan seperti itu. Baik, kita mulai saja. Nah, saya mau mulai dari sini. Ini review sedikit ya. Kita sudah bahas kemarin. Ini prasyarat dari lesson ini adalah ADSP 01 yang dasar Python yang awal ya. Kita sudah bahas di sana tentang tipe data dasar di Python. Tapi saya sengaja tidak membahas terlalu dalam tentang tipe data string. Tujuannya adalah ya sudah tipe data string kita bahas secara mendalam di lesson ini seperti itu. Nah, oke, ini kemarin sudah kita bahas. Kita punya float, integer, boolean, lalu ada list, tuple, himpunan dan dictionary seperti itu. Oke, yang pertama kita mulai secara perlahan ya. Misalnya saya punya variabel s di sini. Nah, variabel s ini kemudian adalah string yang kemudian di sini ada kata coba. Lalu kalau diperhatikan secara agak mendetail, lalu ada spasi setelah a, gitu ya, sebelum akhir itu sengaja. Nah, karena saya ingin memperkenalkan beberapa fungsi dasar di pengolahan data bertipe string atau karakter. Pertama saya print dulu. Nah, di sini kemudian ada strip. Nah, strip itu kemudian menghilangkan spasi atau tabulasi di kiri dan kanan dari suatu string. Nah, ini penting nanti kalau pengolahan data nyata banyak terjadi. Lalu ada perintah replace. Nah, perintah replace apa yang mau di replace? Misalnya di sini O di replace jadi I misalnya kayak gitu. Bisa ada fungsi is alnum itu adalah apakah dia alfanumerik gitu ya. Kita akan lihat nanti. Lalu kita bisa gabung seperti ini di strip lalu di is alnum gitu. Kita jalankan. Nah, kita bahas hasilnya. Jadi di sini print s coba tentu saja, lalu s.strip di sini spasinya sebenarnya hilang ini, cuma tidak terlihat ya. Terus s.replace oh jadi i jadi ciba gitu ya. Kalau mau di sini ditambahin lagi dot replace lagi, lalu a-nya
ganti I gitu, maka jadi HIB gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan berkali-kali terus gitu ya. Nah, terus is alphanumerik dia false karena memang di sini ada spasi. Tapi kalau spasinya kita hilangkan, maka dia alfabet. Alfabet dia jadi true. Termasuk kalau saya tambahkan misalnya angka, dia tetap true seperti itu. Nah, s.strip.isalnum itu kemudian true karena tadi ada spasinya, dia false awalnya, tapi karena sudah di strip di sini, sudah dihilangkan spasinya yang di belakangnya, maka dia jadi true seperti itu. Nah, tentu saja ini masih banyak ya fungsi dan fungsi-fungsi lain yang bisa diterapkan di karakter, termasuk misalnya kita mau hanya menghilangkan spasi di kanan, maka kita pilih right strip gitu. Seperti ini, maka bisa juga ada left strip dan lain sebagainya. Sudah kita bahas di ADSP 01 secara umum. Di Python kita perintahnya bisa misalnya dir dari S gitu ya. Ini saya print supaya kemudian outputnya ke samping tidak ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi total dari seluruh fungsi dan properties dari si objek variabel S kemudian bisa kita lihat di situ. Is printable, terus ada split, dan lain sebagainya. Nanti beberapa fungsi yang umum biasanya digunakan di NLP maupun text mining kita akan bahas secara perlahan. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, contohnya lagi, biasanya dalam pre-processing data text, kita juga menggunakan fungsi isDigit untuk mengecek apakah yang dimasukkan adalah angka atau bukan. Nah, ini kalau misalnya dikasih huruf, di sini dia jadi false. Begitu juga tentu saja dengan kalau ada spasi, seperti itu. Nah, ini bisa kemudian ngecek apakah input dari user misalnya ketika kita ingin mengolah hanya ingin mendapatkan misalnya nomor telepon saja atau misalnya nomor induk mahasiswa, nomor induk pegawai, dan lain sebagainya. Kalau ingin mengetahui, nah enaknya Python begini, jadi kalau sebuah modul kemudian itu well written, nah kita akan nanti bahas di modul ADSP yang kalau nggak salah keempat, kita akan membahas best practice-nya ketika membuat fungsi atau modul gitu ya. Nah, di Python kemudian kita bisa melakukan seperti ini. Jadi perintahnya adalah help. Nah, ini bisa dilakukan di hampir semua modul kalau modulnya ditulis dengan baik. Kemudian kita bisa, oh ini fungsi ini apa sih tujuannya? Nah, ketika kita ketikkan help x is digit, lalu kemudian ada keterangan. Fungsi itu fungsi apa? Oh, ini akan return true jika semua karakter di S adalah digit gitu ya. Dan kalau false dan false, kalau setidak-tidaknya ada satu yang bukan digit gitu, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan kalau suatu ketika misalnya kita belajar di Python, terus ada fungsi yang kita nggak tahu, oh ini fungsi apa, gunanya apa, maka kita selalu bisa melakukan hal tersebut. Tinggal kita klik saja help, lalu nama fungsinya. Nah, ini ada di default namespace-nya Python, artinya untuk melakukan fungsi help ini, kita tidak perlu import modul apa-apa. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, yang perlu dipahami berikutnya adalah string di Python pada dasarnya adalah tuple. Ya. Bukan list, bukan set, bukan dictionary, tapi tuple. Nah, karena dia tuple, maka ada beberapa operasi tuple yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya, seperti ini, kalau S1 itu apa, lalu spasi, lalu S2 adalah kabar, maka S1 plus S2 adalah apa kabar gitu dia. Jadi digabung gitu ya, digabung. Atau istilahnya di concat gitu. Nah, karena dia tuple, maka indexingnya juga seperti tuple. Jadi misalnya kita ingin mengoutputkan misalnya 5 karakter pertama, maka kita udah bahas di ADSP 01, perintah slicingnya tinggal .25 gitu. Kalau kita jalankan, kemudian kita dapat ABCDE. Dan kalau kita misalkan menginginkan mengeluarkan 5 terakhir, misalnya kemarin di ADSP 01 kita udah bahas, perintahnya adalah -5.2 gitu. Lalu kita dapat 5 yang terakhir. Dan tentu saja indexing seperti biasa di tuple dan list,
Kalau 0 berarti adalah elemen pertama, 1 berarti adalah elemen kedua, karena indexing mulai dari 0 di Python, seperti di Java dan C++. Dan seterusnya, semua. Tapi karena dia juga tuple, ya, berarti sifat tuple juga ada di karakter. Artinya kita tidak bisa kemudian, oh saya mau merubah misalkan elemen pertama dari tupelnya, tadinya kan A, mau saya rubah jadi Z gitu. Terus saya mau di sini outputkan si variabel S2 ini. Kalau saya jalankan, error. Karena apa? Karena kita sudah bahas di ADSP 01 bahwa tuple itu dia adalah immutable. Dia tidak bisa diganti atau dirubah nilainya. Dia seperti konstan. Oke, berikutnya kita kemudian akan membahas tentang stop words. Jadi di NLP dan text mining kita mengenal ada yang namanya stop words. Stop words adalah kata-kata yang sering muncul, namun dia memiliki sedikit sekali informasi yang signifikan terhadap model, terutama di text mining-nya, di machine learning-nya. Hal ini karena ini ya, jadi konsep dasar di data science dan machine learning, nah ini perlu dipahami ya, saya akan menjelaskan ini dengan perlahan. Data, ini sebenarnya yang akan saya sampaikan adalah dasar di information theory yang juga merupakan dasar di data science dan juga di machine learning. Data yang sering muncul, terlalu sering muncul, dan jarang sekali muncul, itu biasanya memiliki informasi yang sedikit. Ini adalah konsep entropi di information theory. Contoh, jadi data yang terlalu heterogen dan terlalu homogen itu tidak bermanfaat bagi model data science dan machine learning. Jadi contohnya apa? Misalnya kalau kita punya data, lalu di data kita ada variabel misalnya nomor induk mahasiswa atau nomor induk pegawai. Di data tersebut setiap barisnya nilainya berbeda karena memang unik kan nomor induk pegawai atau misalnya nomor induk kependudukan NIK. Nah, ini biasanya kalau masuk model dia tidak akan bermanfaat sama sekali karena setiap barisnya dia berbeda. Nah, begitu pula juga apabila di data kita punya variabel atau indikator yang nilainya sama semua. Misalkan di data kita punya jenis kelamin nih, tapi jenis kelaminnya semua pria atau semua wanita. Maka pasti indikator tersebut tidak bermanfaat dan tidak akan menghasilkan informasi insight apa-apa terhadap model yang akan dibangun. Apapun modelnya, seberapa baik pun modelnya. Seperti itu. Nah, sebenarnya di natural language processing dan text mining, konsepnya sama. Terutama di text mining sih. Kalau di NLP dia masih bermanfaat ya. Tapi kalau di text mining dia tidak bermanfaat. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris, kalau bagi manusia untuk memahami makna, maka kata-kata kayak am, is, are, do, the, itu masih oke punya makna gitu. Tapi bagi mesin, kemudian bagi komputer, kemudian untuk memahami kata-kata ini jadi tidak penting untuk kemudian menangkap sebenarnya topik pembicaraannya itu apa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya adalah, ialah, dengan, yang, dan lain sebagainya. Nah, ini dinamakan stop words. Nah, pada text mining terutama stop words ini biasanya di remove gitu, di remove. Kalau dan saya perlu menjelaskan bahwa stop words ini tidak hanya bergantung bahasa, tapi juga bergantung pada aplikasinya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Jadi suatu kata yang terlalu sering muncul sehingga kemudian tidak memaknai, tidak memiliki informasi atau insight yang khusus. Contohnya pada aplikasi di pengolahan data Twitter, RT atau retweet itu menjadi stop words karena kemudian terlalu sering muncul gitu ya. Dia kemudian tidak bisa digunakan oleh model untuk kemudian topik pembicaraan di Twitternya itu apa gitu. Jadi tapi nanti di NLP dia akan digunakan ya stop word ini karena kemudian bisa merubah makna atau semantik gitu ya. Nah, saya akan kemudian mendemonstrasikan beberapa cara untuk meload stop words gitu ya, meload stop words. Nah, kemudian di sini modul yang paling utama biasanya digunakan dalam NLP dan text mining adalah NLTK. Ini adalah modul paling besar untuk NLTK, untuk NLP dan text mining. Dia support begitu banyak bahasa dan dia open source. Untuk akademisi ini paling banyak digunakan. Tapi nanti untuk industri lebih senang ada modul lain yang namanya spasi. Nanti kita akan bahas.
di lesson berikutnya. Nah, untuk yang bahasa Indonesia, yang support bahasa Indonesia, setahu saya hanya sedikit ya, sastrawi dan spasi. Nah, di sini yang saya contohkan sastrawi, ini ada apa buatan dalam negeri. Saya lupa dari universitas mana, mohon maaf kalau nggak salah Universitas 11 Maret ya. Mohon koreksi saya kalau saya salah. Nah, kemudian kita ngeload, jadi stopwatch itu biasanya ada juga dari modulnya, terus kita load gitu, daftar kata-kata yang digolongkan sebagai stopwatch. Nah, cuma saya ingin kemudian menyampaikan bahwa stopwatch tidak ada yang baku. Stopwatch tidak ada yang baku. Jadi praktisi, para profesional di industri, kemudian punya daftar stopwatch-nya sendiri. Bahkan peneliti senior gitu ya, dia kemudian akan selalu merubah stopwatch-nya tergantung lagi penelitian apa. Termasuk para praktisi profesional di industri perusahaan juga demikian. Mereka sedang mengerjakan proyek apa, nah nanti stopwatch-nya akan beda-beda. Stopwatch dari Twitter pasti berbeda dengan stopwatch dari Instagram. Kemudian stopwatch ketika mengolah data politik pasti berbeda dengan stopwatch ketika mengolah data terkait misalnya ekonomi. Seperti itu. Jadi stopwatch ini saya sampaikan sekali lagi tidak ada benar salah. Tidak ada benar salah dan tidak ada bakunya. Baik, langsung saja ini contohnya. Jadi yang pertama untuk meload stopwatch dari modul NLTK, perintahnya adalah nltk.corpus import stopwatch. Lalu di sini stopwatch.watch, lalu bahasanya apa? Nah ini bahasanya kalau NLTK mensupport beberapa bahasa, tidak hanya Inggris, tapi juga Indonesia dan lain sebagainya. Mohon maaf, Indonesia tidak. Setahu saya tidak ada di NLTK. Tapi ada Spanyol, ada bahasa Arab. Nah ini juga sayang sekali ya, sebenarnya kita bisa tambahkan. Terus kalau dari sastrawi ini agak panjang perintahnya. Jadi from sastrawi .stopword remover .stopword remover factory import stopword remover factory, lalu factory sama dengan stopword remover factory. Nah perhatikan ini sintaks. Jadi jangan sampai hal-hal yang kayak gini tuh membuat kita bingung atau pusing. Ini ibaratnya copas aja gitu. Ini adalah sintaks yang tidak perlu juga dihafalkan. Nah kemudian untuk meloadnya sastrawi stopwatch Indonesia misalnya adalah factory.getStopwatch seperti itu. Lalu saya juga punya biasanya contoh stopwatch saya pribadi yang standar yang saya gunakan. Nah ini filenya tadi di sel awal sudah saya berikan linknya untuk yang stopwatch bahasa Inggris. Kita load sebagai ngeload file text di Python. Nah untuk ngeload file text di Python itu perintahnya cukup sederhana, cukup open. Nah open ini tidak membutuhkan modul apa-apa. Jadi open bisa langsung dipanggil, lalu nama filenya apa. Lalu kalau kita mau membaca filenya, di sini read R. Nanti kalau mau menulis atau menyimpan ke dalam file text, nanti W atau write. Lalu kita akan bahas nanti kita perlu encoding, best practice-nya kita kasih tahu encodingnya apa, kita akan bahas nanti encoding. Lalu kalau misalnya ada error, maka apa yang dilakukan, apakah di-ignore atau errornya di-replace dengan sesuatu nilai yang lain. Di sini saya contohkan misalnya replace. Nah, ini baru ngebuka filenya. Jadi satu baris ini, itu ibaratnya kita baru ngebuka filenya di Notepad atau Microsoft Word, ibaratnya seperti itu. Tapi ini kita ngebuka di Python gitu ya, walaupun nggak ada interface-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk mengambil isinya, isi filenya, membaca isi filenya, perintahnya hanya satu baris ini, yaitu df.readlines gitu ya. Nah, kita simpan isinya dalam variabel misalnya di sini enstop, tapi nama variabelnya bebas apa saja. Nah, readlines ini akan membaca semua barisnya. Jadi ini cocok untuk teks yang ukurannya kecil sampai sedang. Tapi nanti di dunia nyata, di industri, ada file-file teks yang ukurannya sangat besar. Ratusan mega dan mungkin lebih seperti itu. Maka perintah readlines ini menjadi tidak cocok. Kita akan bahas tentang big data nanti di lain waktu. Kita dasar-dasar dulu ya. Nah, kemudian perintah di fclose artinya kita perlu menutup filenya supaya file itu kemudian bisa diakses lagi oleh resources lain. Jadi ibaratnya kan kalau kita buka file di Microsoft Word, maka kemudian filenya itu tidak bisa kita hapus atau kita pindahkan di Windows Explorer misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena lagi terbuka, belum ditutup filenya. Nah sama di Python juga gitu. Setelah kita buka, kita baca filenya, kita perlu tutup filenya. Di f.close itu kita tutup filenya. Nah kemudian
Ketika dibuka biasanya dia di akhir baris itu kan ada ganti baris enter gitu ya. Nah, itu ada perintah \n. Nah, itu kita ingin hilangkan. Nah, kita pakai perintah yang tadi dot strip gitu. Nah, dot lower artinya merubah ke huruf kecil. Nah, ini sudah dibahas di ADSP 01, ini list comprehension. Ya, jadi jauh lebih simple programnya. Jadi kita cukup bilang bahwa untuk setiap barisnya kata si T itu ya, for T in EN stop artinya untuk setiap baris karena EN stop tadi adalah setiap baris di filenya. Itu kita rubah jadi huruf kecil dan juga hilangkan spasi, tanda enter dan lain sebagainya di akhir setiap katanya. Begitu pula saya juga punya file lain namanya stopword ID, lakukan hal yang sama, cuma saya simpannya dalam variabel namanya ID stop. Seperti itu. Lalu kita coba keluarkan 10 stopword pertama. Nah, ini bisa kita lihat kalau dijalankan. Kemudian, maka akan terlihat stopword-nya di sini contohnya misalnya yang stopword NLTK yang bahasa Inggris I, me, myself dan seterusnya. Yang sastrawi ini contohnya yang untuk bahasa Indonesia, yang untuk pada ke kayak gitu. Yang stopword bahasa Inggris yang kumpulan saya sendiri ada termasuk beberapa tanda noise di situ ya. Itu saya masukkan di sana. Terus untuk yang stopword bahasa Indonesia saya, contohnya di situ ada, adalah, adanya, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat banyaknya kata di stopword-nya, yang sastrawi itu 126, yang bahasa Indonesia saya sendiri itu 758, yang custom, yang NLTK itu ada 179, nah yang bahasa Inggris saya ada 2659. Nah, ini stopword biasanya digunakan untuk text mining. Untuk NLP harus hati-hati. Misalnya, kenapa? Karena dengan dihilangkan stopwords, itu biasanya akan mengubah arti atau semantiknya. Jadi kalau di NLP biasanya hati-hati sekali melakukan stopword filtering. Nah, saya juga perlu menyampaikan bahwa ini pendekatan NLP terhadap stopwords. Jadi pemilihan stopword-nya murni berdasarkan ilmu bahasa. Menurut kita kata-kata ini kurang bermakna. Tapi sebenarnya penentuan stopwords ini juga bisa dilakukan melalui pendekatan machine learning atau text mining. Dengan cara nanti ada namanya frekuensi filtering. Misalkan kita anggap ya suatu kata itu stopwords, kalau misalkan muncul lebih dari 75% seluruh dokumen yang ada. Misalnya saya punya 100 dokumen, kalau suatu kata muncul di lebih dari 75 dokumen, maka saya anggap kata tersebut adalah stopwords. Atau misalnya saya punya 100 dokumen, itu namanya tadi maksimum filtering, bisa juga minimum filtering. Misalnya dari 100 dokumen, suatu kata hanya muncul di misalnya 2 dokumen saja. Nah, bisa jadi ini typo kayak gitu. Nah, kita anggap sebagai stopwords. Nah, jadi ada pendekatan stopwords secara NLP, ada pendekatan penentuan stopwords berdasarkan frekuensi. Jadi pakai text mining gitu ya, pakai machine learning. Nah, ini yang NLP ya, yang NLP. Jadi kenapa yang ini NLP, yang tadi itu bukan NLP? Nah, kan kita kembali lagi tadi ke pendahuluannya. NLP pakai ilmu bahasa. Sedangkan text mining pakai ilmu probabilitas, machine learning, statistik, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah, ini sebenarnya sudah dibahas di ADSP 01 ketika kita membahas tentang, kapan sih kita pakai list, kapan kita pakai tuple gitu ya. Nah, kapan kita pakai himpunan set. Lalu waktu itu di ADSP 01 sudah kita bahas bahwa himpunan digunakan kalau kita ingin remove noise. Apakah suatu data itu termasuk dalam noise atau tidak. Nah, ini aplikasi nyatanya sekarang kita akan gunakan di sini sekarang. Bagaimana kita akan merubah daftar kata stopword ini yang sebelumnya list gitu ya, kita ditandai dengan kurung siku, kita akan rubah ke set, ke himpunan, dan ini akan meningkatkan performa program Python kita jauh lebih cepat. Seberapa lebih cepat? Mari kita lakukan percobaan sederhana. Nah, di sini misalnya saya punya variabel L, dia adalah list, dia hanya range 10 pangkat 7, berarti 0, 1, 2, 3, sampai 10 juta kurang 1. Lalu yang S sama kayak gitu, tapi tipenya himpunan, jadi dirubah menjadi set. Gitu ya. Jadi ini kita define dulu di sini. Oke. Terus yang akan saya lakukan, nah
di Jupyter Notebook ada nanti kita ada satu sesi khusus ya membahas tentang hal ini. Ini disebutnya magic comment. Magic comment di Jupyter Notebook ditandai dengan tanda persen di depannya dan dia harus di atas. Nah, magic comment time it dia akan melakukan suatu percobaan beberapa kali, lalu merata-ratakan hasilnya, lalu membuat semacam confidence interval. Nah, yang akan kita lakukan kemudian, di sini saya mengecek apakah 99 juta. Nah, 99 juta ini jelas tidak ada di L, karena tadi di L dan S itu adanya hanya antara 0 sampai 10 juta kurang 1. Nah, maka dia akan nyari kan, satu-satu nyari. Berapa waktu dibutuhkan gitu, kita akan lihat. Kita jalankan terlebih dahulu, ini videonya akan saya cepat sedikit. Nah, oke. So, dia butuh waktu 255 millisecond, gitu ya. Lalu plus minus 9,4 millisecond. Nah, ini confidence interval ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita gunakan sekarang bukan list. Jadi dalam mencari suatu nilai ya, kita sekarang pakainya adalah set gitu ya. Kita lihat perbedaannya. Ini saya samakan seperti tadi 99 juta. Terus kita jalankan. Nah, terlihat di sini 94 nanosecond. Sedangkan sebelumnya di sini 255 millisecond. Jauh lebih cepat apabila kita kemudian menggunakan himpunan karena kemudian dia dalam nanosecond. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus merubah stopwatch kita karena stopwatch kita cukup banyak ya. Stopwatch kita cukup banyak, tadi ada yang sampai ribuan. Nah, kemudian kalau kita ngecek ke stopwatch, kalau pakai list itu akan terlalu lama, apalagi di string gitu. Ini aja di integer ini seperti ini gitu. Nah, di big data nanti akan penting sekali untuk melakukan hal itu. Nah, oke, jadi best practice-nya dalam melakukan natural language processing dan text mining selalu rubah ini ya, daftar stopwatch-nya ke dalam bentuk set. Nah, contohnya seperti ini, tinggal dirubah ke bentuk set semua. Ini kalau dijalankan ya sudah. Maka IN stop, ID stop, sastrawi stopwatch, NL3 stopwatch itu kemudian tidak punya indeks, tapi dia digunakan untuk mengecek apakah suatu kata masuk stopwatch atau tidak. Kalau iya ya udah nggak usah dimasukkan dalam pengolahan datanya seperti itu. Biasanya di text mining dan di NLP enggak, terutama di text mining ya. Mohon maaf saya ralat. Biasanya di text mining kita selalu merubah semua karakter di data teks kita ke dalam huruf kecil. Mengapa demikian? Karena huruf besar dan huruf kecil kemudian berpengaruh di Python. Contohnya kalau saya rubah adalah A-nya huruf besar, maka adalah in ID stop dia false. Karena tadi di stopwatch adanya huruf kecil. Maka di data biasanya sebelum kita proses lebih lanjut, kita jadikan huruf kecil semua. Nah, ini belum tentu berlaku di NLP. Karena di NLP huruf besar dan huruf kecil ada yang kemudian memiliki makna atau semantik yang berbeda. Jadi contohnya kalau huruf besar semua bisa jadi menyatakan dia misalnya sesuatu organisasi, misalnya WHO. WHO kalau huruf besar semua maka dia adalah suatu organisasi. Tapi kalau WHO huruf kecil semua adalah who, siapa, seperti itu. Jadi nanti di NLP normalisasi dari teks ini berpengaruh terutama untuk kemudian namanya NER, Name Entity Recognition, untuk kemudian menangkap entitas-entitas yang ada di data. Tapi kita belum ke sana, ini masih pendahuluan dulu. Nah, oke, berikutnya, untuk menggunakan stopwatch ini gimana? Tadi kita baru kemudian membahas bagaimana kita meload stopwatch-nya, tapi belum kemudian menggunakan stopwatch-nya. Nah, ini saya contohkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang tokenisasi. Ini mohon maaf saya gunakan terlebih dahulu. Tokenisasi pada intinya adalah memisahkan, kalau kita punya data teks, kita pisahkan kata per katanya gitu ya. Sebenarnya nanti nggak harus kata, tapi kita bicarakan nanti di lesson berikutnya. Tapi untuk kasus ini misalnya kita tokenisasi dengan cara kalau kita punya teks, kita pisahkan kata per kata. Lalu kata per katanya itu akan kita cek. Apakah kata itu ada di stopwatch apa tidak? Kalau dia ada di stopwatch, maka jangan diikut sertakan. Contohnya di sini misalnya, ada suatu contoh variabel T, I am doing NLP atau data Indonesia,
Lalu kemudian ini nyambung supaya ganti baris di Python seperti ini pakai backslash. Adapun saya sedang belajar ini misalnya saya hapus dulu. Adapun saya sedang belajar NLP di Tahu Data Indonesia. Lalu tadi ya di lowercase dulu. Terus kemudian kita tokenisasi, jadi token sama dengan pakai modul namanya text block. Karena mudah untuk digunakan untuk dasar. Ya, text block dari si variabel T-nya .words, maka dia akan berubah jadi kata-kata. Lalu untuk setiap kata-kata atau disebutnya nanti token di itu, setiap kata-kata di tokennya si T itu. Ini namanya tokens ya, ini nama variabel aja bebas. Jadi untuk setiap token di tokens, gitu ya. Kalau si tokennya itu nggak ada di stop word, maka masukkan dia ke T2. Ini sudah kita bahas ya kemarin. Ini adalah list comprehension di ADSP 01. Oleh karena itu, makanya prasyarat dari lesson ini adalah ADSP 01. Nah, kemarin kita juga udah bahas di list comprehension di ADSP 01 bahwa kita bisa tambahkan if di sana. Jadi bayangkan di Python itu simple banget code-nya. Kalau di bahasa pemrograman lain, bayangkan untuk melakukan hal ini butuh begitu banyak baris, tapi di Python hanya satu baris. Nah, perintah join, karena ini tipenya list, kalau kita mau jadikan satu lagi dalam kalimat, kita join kata-kata tersebut dengan spasi gitu ya. Jadi kalau dijalankan, maka kita lihat di sini, karena dia dua kali melakukan stop word filtering, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka kayak I am di sini udah nggak ada, karena itu masuk stop word bahasa Inggris. Terus kayak misalnya di sini sedang, ada di stop word bahasa Indonesianya sedang, terus lalu di itu juga hilang seperti itu. Nah, kita bisa kemudian coba-coba dengan cara misalnya untuk lebih memahami tentang stop word ini, misalnya kita tidak lakukan yang stop word bahasa Inggrisnya, kita beri tanda komen gitu ya, hashtag, tagar di sana, kita jalankan lagi, maka kemudian dia hanya melakukan stop word filteringnya yang bahasa Indonesia. Jadi kayak I am masih ada di sana. Gitu ya. Begitu pula juga tentu saja kalau kita lakukan seperti ini, lalu kita hanya stop word yang bahasa Inggris, maka kemudian yang bahasa Inggris hilang, tapi yang bahasa Indonesia tidak hilang. Nah tadi ada di sini ada biasanya text mining itu seperti data mining, di mana prosesnya iteratif. Kita tidak kemudian punya data, kita misalnya lakukan suatu urutan proses untuk mendapatkan hasil akhir. Tidak, biasanya kita kemudian kembali ke belakang, terutama untuk penambahan stop words. Jadi contohnya di sini misalnya, setelah melakukan stop word filtering, lalu kita lihat hasilnya, oh ini masih ada kata yang harusnya ada masuk di stop words, tapi di daftar stop words kita nggak ada. Misalnya kayak gini, ada kata anu. Gitu. Nah, kita kemudian karena tadi stop words adalah tipe himpunan set, gitu ya, maka kita bisa tambahkan, ya boleh tambahkan di file teksnya tadi, bisa juga ya sudah, kemudian seperti ini aja, tambah add. Gitu. Kalau memang penambahannya tidak banyak dan ingin segera, kita bisa tambahkan di code-nya. Nah, kemudian kalau dilakukan seperti itu, maka nanti kita bisa kemudian memfilter kata-kata yang menurut kita itu tidak perlu untuk muncul di data, untuk masuk ke model. Perhatikan bahwa stop word filtering ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena nanti untuk model text mining yang konvensional menggunakan machine learning, setiap kata yang berbeda adalah variabel. Sehingga kalau kita punya dokumen atau status media sosial 1000 saja, maka kata yang berbedanya itu sudah bisa jadi puluhan ribu. Atau bahkan ratusan ribu kalau dokumennya panjang seperti itu. Nah, sehingga memfilter variabel ini itu menjadi sangat penting untuk meningkatkan performa atau akurasi dari model machine learning-nya. Oke. Nah, ini kita bahas yang sisi kanan dulu, karena yang sisi kiri kita bahas di lesson berikutnya. Jadi di stop word seperti yang saya sampaikan tadi, bisa berdasarkan NLP, bahasa, tapi bisa juga domain spesifik. Misalnya domain spesifik itu apakah di ilmu kesehatan, di media sosial, di misalnya ekonomi atau politik, nanti akan memiliki stop word tersendiri seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kemudian kita menangani slang, jadi bahasa yang tidak formal. Misalnya lo, gue,
dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini anjay misalnya. Terus bagaimana juga menangani singkatan, misalnya YG yang dengan DGN tersebut, TSB, dan lain sebagainya. Kenapa perlu kita tangani slang dan singkatan ini? Karena nanti kalau kita tidak pre-proses slang dan singkatan ini, maka kita akan sulit untuk mendapatkan insight-nya. Bayangkan misalnya kita sudah memasukkan dengan sebagai stopwatch. Tapi karena di daftar stopwatch kita adalah dengan DENGAM, maka yang dengan penulisan DGN itu tidak akan terfilter. Padahal dia misalnya bagi model text mining kita, dia tidak memiliki makna. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan pre-processing terhadap singkatan dan slang ini. Nah, saya pakai contoh ini misalnya. Nah, misal di sini ada sebuah kalimat, jangan ragukan, langsung saja di order pajangannya. Nah, ketika kita pertama kali belajar NLP dan text mining, ketika kita belajar pertama kali tentang Python, biasanya naluri kita adalah, oh ya sudah, kalau ada misalnya yang seperti itu, kita pakai replace aja. Misalnya replace gun jadi juragan gitu. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, sayangnya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Maka semua kata gun di data kita, walaupun itu misalnya tidak murni gun, maka juga akan berubah. Misalnya seperti ini, maka jadi dan juragan, ragu juragan, yang juragan yang ini benar, langsung aja di order pajangannya jadi pajan juragannya. Karena di sini di sini ada gun juga, di sini ada gun juga, dan ini kalau kita pakai perintah replace seperti ini tidak boleh dilakukan, kacau nanti. Dan hati-hati untuk text miner, orang-orang yang mengolah di data text. Kesalahan seperti ini akan mengakibatkan kacau sekali, datanya sudah irreversible jadinya kalau kemudian di-save, ditaruh di database. Jadi pre-processing-nya harus benar-benar dites, diuji sekali, supaya jangan kemudian membuat datanya jadi hilang justru informasi berharganya. Kalau kayak gini kan, kemudian jadi kacau seperti itu. Nah, yang benar adalah menggunakan dictionary. Nah, di ADSP 01 kita udah bahas. Dictionary adalah seperti list, tapi kemudian indeksnya bebas, terserah kita. Nah, dengan memanfaatkan tipe struktur data dictionary di Python, kita kemudian bisa mendefinisikan, misalnya YG adalah yang, lalu GAN adalah juragan. Sehingga kalau saya D dari GAN, seperti ini, dia berubah jadi juragan. Begitu pula juga misalnya D dari YG, maka dia berubah menjadi yang, seperti itu. Baik, mari kita coba kemudian pada sebuah kasus yang sederhana. Misalnya kita punya dictionary seperti ini, GAN, juragan, YG, yang, DGN, dengan, seperti itu. Nah, kemudian kita pakai yang tadi, jangan ragukan, langsung saja di order pajangannya yang di atas. Kemudian kita tokenisasi dulu. Kita pisahkan si variabel T menjadi kata-katanya. Jadi kalau kita jalankan di sini, kemudian berubah si tadinya string yang satu string utuh ini berubah jadi list of tokens of kata-kata. Nah, kemudian kita lakukan perubahannya di setiap tokensnya. Jadi kalau seandainya si tokennya itu ada di slangs.key, tadi slangs adalah dictionary dari slang. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya tokennya ada di daftar yang key-nya dari dictionary-nya adalah GAN, YG, dan DGN. Kalau dia ada di situ, maka kita rubah ke value dari dictionary-nya. Yaitu tadi nama dictionary-nya slang, lalu key-nya tadi adalah T. Jadi token ke I dirubah jadi slang T. Gitu. Lalu kalau sudah kita gabung. Sehingga kalau kita lakukan itu, maka yang berubah hanya yang tadi GAN saja. Sedangkan yang jangan dan pajangan itu tidak berubah. Termasuk yang juga berubah jadi yang. Yang YG berubah jadi yang. Seperti itu. Jadi ini bagaimana kita kemudian melakukan pre-processing data singkatan dan juga slang. Misalnya gue jadi saya misalnya, atau gue itu kadang-kadang ditulisnya GW gitu. Kalau kita ngolah data media sosial, maka pre-processing seperti ini biasanya yang makan waktu
lama sekali. Mungkin 60-80% kerjaan data scientist melakukan preprocessing ini, terutama di data teks, preprocessingnya jauh lebih lama ketimbang data terstruktur. Kalau data terstruktur, ada standar preprocessing yang bisa kita lakukan dulu. Setelah itu biasanya kita customize sedikit, selesai. Tapi kalau data tidak terstruktur, kayak teks seperti ini, biasanya memakan waktu yang jauh lebih lama. Karena iteratif sekali. Kita lakukan preprocessing, kita lihat hasilnya, terus kita rubah lagi, custom lagi, stopwatch-nya, slang dictionary-nya, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kemudian kan daftar singkatan dan daftar kata slang itu banyak sekali. Sangat tidak praktikal kalau kita menuliskan seperti ini di code-nya. Biasanya kalau praktisi, itu biasanya menuliskan dalam file semacam notepad. Nah, ini saya contohkan di sini. Filenya namanya slang.txt. Nah, kita load sama kayak tadi perintahnya ya, nge-load file text, perintahnya sama persis. Bedanya hanya nama filenya saja, readline, dan sebagainya. Cuma karena dia berbentuk dictionary, jadi ada titik 2 gitu di file text-nya, maka kemudian kita harus pisahkan berdasarkan titik 2-nya tersebut. Nah, ini saya agak percepat seperti ini. Jadi seperti ini misalnya, dan tanda dan gini berubah jadi dan, lalu perhatikan di sini ada backslash n-nya karena dia ganti baris ya. Tujuan misalnya jadi tujuan gitu. At jadi di dr misalnya di sini, oh ini harusnya drd kecil ya, dokter. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lakukan strip, maka kemudian backslash n-nya hilang, tanda carriage return gitu ya, ganti barisnya hilang. Kemudian nah, kita kemudian bisa lakukan seperti ini, perintahnya split. Jadi di Python tuh kalau mau kita pisahkan berdasarkan suatu karakter, perintahnya adalah split. Dan kita bisa split berdasarkan apapun yang kita definisikan. Misalnya di sini ada string love titik 2 love. Kita mau pisahkan dia, satu string menjadi list, dipisahkan setiap elemennya berdasarkan suatu pemisah yang kita definisikan. Misalnya di sini titik 2. Maka si variabel A itu kalau kita split, dia berubah kalau berdasarkan titik 2 jadi love dan love kayak gitu. Nah, kita lakukan split ini ke data slang kita, karena dia punya titik 2 di situ di formatnya. Nah, kalau kita split semua, terus habis itu kita buang di ujung-ujungnya tanda ininya, spasinya. Terus habis itu kita definisikan sebagai dictionary seperti ini. Maka kemudian slangnya bisa kita gunakan seperti yang kita gunakan sebelumnya. Misalnya slang dari tujuan, jadi tujuan seperti itu. Nah ini maka kemudian kita coba nih, kita coba misalnya di sini ada I love you say, ini love-nya seperti ini enggak gitu ya. Terus di sini tahu, sesok gitu ya, bukan besok gitu ya. Terus di sini juga ada gun. Maka kalau kita pakai variabel slang tadi, love-nya berubah jadi love, U-nya di sini misalnya untuk, ini harusnya you ya, tapi di dictionary-nya di situ adalah untuk. Terus habis gitu serius gan, serius juragan, tapi endaknya jadi tidak, tahunya tahu, sesoknya jadi besok. Nah tentu saja ini kemudian harus hati-hati dalam mendefinisikan slangnya. Nah ini juga customize. Nah biasanya perusahaan-perusahaan punya daftar custom sendiri dan itu termasuk aset perusahaan. Jadi tidak bisa kemudian di-share gitu ya, di-share. Termasuk sekedar daftar kata dasar itu biasanya aset perusahaan. Nah, di Tau Data ada beberapa aset yang kemudian silahkan dipergunakan, silahkan di-customize, lalu digunakan dalam penelitian maupun di komersil. Seperti itu. Karena videonya sudah agak terlalu lama, maka saya bagi dua ya. Jadi untuk yang bagian pertama, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di bagian kedua dari video ini, yang kita akan membahas tentang bagaimana melakukan deteksi dari kesalahan ketik, lalu bagaimana kita memperbaiki kesalahan ketik tersebut, atau istilahnya spell check. Sampai ketemu lagi di bagian kedua.